Shalom saudara-saudari terkasih, kembali kita berjumpa di dalam refleksi Gema hari ini. Mari bersama-sama mengawali refleksi Gema hari ini, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih dan karunia yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Sehingga dalam waktu ini kami boleh kembali punya waktu yang indah untuk bersekutu dengan Engkau, untuk merenungkan firman-Mu. Dan biarlah waktu ini kami boleh kembali disegarkan oleh firman-Mu dan kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, refleksi Gema hari ini bertemakan kebesaran Allah dalam badai yang didasarkan dari Mazmur pasal yang ke-29. Saya akan bacakan Mazmur ini bagi setiap kita. Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, pada 20 Mei 2013, angin puting beliung yang dahsyat menerjang Moore, Oklahoma. Tornado itu meratakan seluruh lingkungan hanya dalam beberapa menit. Besarnya energi dalam badai seperti itu sangat mencengangkan. Beberapa ahli memperkirakan bahwa tornado dengan skala IF5 tersebut 600 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 29 ini berisi pujian kepada Tuhan atas kekuatannya yang luar biasa. Kedahsyatan kekuatannya digambarkan sebagai badai yang mengamuk. Saat suara Tuhan yang menggelegar terdengar melalui fenomena cuaca yang paling berbahaya, Tuhan mengungkapkan keagungan dan kebesarannya. Gambaran ini sangat menakutkan dan sangat tidak menyenangkan karena kekuatan ini dapat menimbulkan kerusakan yang dahsyat. Tetapi kemudian kenapa Daud memakai badai untuk mengungkapkan kuasa Tuhan yang besar? Maka yang pertama, pemazmur mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah Allah atas segala Allah. Di dalam konteks Israel masa itu, pemazmur mau berbicara bahwa Allah lebih unggul daripada dewa Baal, yaitu dewa badai yang disembah orang-orang Israel dan orang-orang Kanaan pada masa itu. Badai menggambarkan murka Baal dan mengancam serta mengacau hidup manusia. Namun, badai dalam kuasa Tuhan adalah wujud kekuatannya yang besar dan alam tunduk atas kuasanya. Penulis Alkitab tidak menampilkan fenomena alam ini sebagai masalah, karena badai adalah ciptaan Allah yang melayani tujuan Allah, yaitu menyatakan kuasa, hikmat, kemuliaan, kekuasaan, dan kekudusannya. Bahkan dalam demonstrasi kekuatan Allah yang dahsyat, ada damai sejahtera bagi umat-Nya yang mempercayakan hidup padanya. Lalu hal yang kedua, saudara-saudari terkasih, selain pengakuan atas Allah yang sejati, pemazmur juga mengharapkan ada respons yang tepat kepada Tuhan. Tuhan pantas dikagumi dalam kemuliaan dan kekuatannya. Ia pantas disembah dalam kemegahan dan kekudusan. Daud menggambarkan jejak badai yang dahsyat di ayat 3-9. Suaranya mengguntur di atas air yang besar, mematahkan dan menumbangkan pepohonan di hutan
hutan, mengguncang pegunungan, menggetarkan padang gurun, bahkan membuat beranak rusa betina yang sedang mengandung. Umat Allah yang beribadah di Bait Suci Yerusalem melihat kekuatan ini dan menanggapi dengan seruan, "Mulialah Tuhan." Melalui badai, Daud memperingatkan kita untuk mengakui bahwa hanya Tuhan yang mulia dan Dialah sumber kekuatan umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, bercermin dari Mazmur ini, seringkali tidak mudah untuk bisa mengagumi Allah dari peristiwa yang buruk di mata kita. Dinamika antara kedahsyatan Allah, keberdosaan manusia, dan kerentanan manusia menjadikan hal ini tidak mudah bagi kita. Bukan hanya ketika kita melihat bencana badai, tetapi juga ketika kita mengalami badai hidup. Sering tidak mudah untuk bisa memandang kepada Allah dan merenungkan kekuatannya. Namun, biarlah seperti pemazmur pada ayat 11 berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Biarlah badai apapun dalam hidup ini juga dapat membawa kita semakin mengenalnya dan membawa kita mengalami kekuatan dan mengalami damainya yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berkuasa atas seluruh semesta, kami menyerahkan hidup kami ke dalam genggaman-Mu. Dan biarlah badai apapun yang menerjang dalam hidup kami, biarlah dalam setiap situasi tersebut Roh Kudus dapat mengarahkan mata kami kepadamu. Dan setiap badai itu dapat membawa kami semakin mengenal Engkau, Allah yang sejati, Allah yang hadir dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.